Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hijratul Asrini Waiha, NIM 1903333. Saya adalah mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Nias, atau biasa dikenal dengan STAI Nias. Nah, kampus STAI Nias adalah kampus yang berdiri pada tanggal 10 Juli 2010, bertempat di Jalan Pesantren Desa Mudik, Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara. STAI Nias terdiri dari 2 program studi. Yang pertama, Manajemen Pendidikan Islam dan Manajemen Dakwah. Nah, tunggu apa lagi? Bingung masuk kuliah di mana? Yuk adik-adik, kuliah di STAI Nias biar bisa bareng dengan kami. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijratul Asrini Waiha, NIM 1903333. Di sini saya program studinya yakni Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang profesi kependidikan yang diampuh oleh Ustazah Nurbia Pohan, MPD. Nah, di sini saya akan mengangkat judul yakni peran penting kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja profesi guru. Nah, sebelum itu membahas kelanjutan dari cara meningkatkan kinerja profesi guru itu, maka kita harus melihat dulu kepala sekolah itu. Nah, kepala sekolah yakni adalah orang yang berperan dalam kualitas pendidikan. Nah, dia juga termasuk sebagai tenaga fungsional guru yang mempunyai tugas memimpin. Nah, memimpin ini dapat dikatakan dengan leadership. Leadership ini yaitu memimpin atau menggerakkan sumber daya baik dari secara internal maupun eksternal, baik itu dari dalam maupun dari luar lembaga kependidikan, sehingga mencapai tujuan sekolah yang lebih optimal. Nah, ketika seorang kepala sekolah itu memimpin, maka harus menguasai, harus juga membimbing sumber daya manusia itu atau bawahannya sehingga membentuk tujuan atau mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Di sini juga saya dapat menyimpulkan bahwa tugas kepala sekolah yaitu melakukan komunikasi yang baik kepada bawahannya. Nah, ketika kepala sekolah itu peran pentingnya yakni harus membangun komunikasi yang baik kepada bawahannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka harus kepala sekolah itu menjaga komunikasi yang baik, karena itu yang lebih utama yakni peran pentingnya yaitu menjaga komunikasi yang lebih baik, terus menjadi inovator atau memberikan perubahan yang signifikan kepada tenaga kependidikan maupun lembaga kependidikan tersebut. Selanjutnya memberikan ide, gagasan atau ide baru sehingga dalam lembaga pendidikan itu dan guru yang bawahannya itu tidak terkesan kaku sehingga memberikan perubahan-perubahan, pembaruan yang atau terobosan-terobosan baru yang lebih baik lagi. Selanjutnya dia juga kepala sekolah ini adalah sebagai teladan bagi setiap bawahannya atau guru tersebut, tenaga kependidikan. Contohnya teladan ini ketika dapat dilihat dari kedisiplinannya, tanggung jawabnya maupun dalam segi keaktifan dalam kependidikan. Ini juga dijelaskan bahwa kualifikasi dan kompetensi guru ini harus sesuai dengan kompetensi guru ini, misalkan dengan pedagogiknya, kepribadian, sosial maupun profesional. Nah, ketika 4 unsur ini sudah sesuai dengan standar kompetensi itu, maka kinerja guru itu juga pun akan lebih meningkat atau lebih baik lagi. Nah, kepala sekolah mempunyai 6 cara untuk meningkatkan kinerja guru menjadi lebih baik lagi. Jadi kepala sekolah ini penting juga dalam segi
kinerja guru atau kualitas guru tersebut. Nah, seperti kepala sekolah pertama yaitu kepala sekolah harus memiliki komitmen terhadap tenaga pendidik dan fokus dalam kurikulum. Nah, ini misalkan seperti kepala sekolah harus lebih mengedepankan pengembangan dari kompetensi guru tersebut. Harus sesuai dengan memberikan pelatihan yang baik, memberikan training yang baik sehingga guru itu sesuai menjadi lebih baik lagi. Misalkan dengan pengembangan guru itu, misalkan dengan memberikan MGMP atau musyawarah guru maksudnya musyawarah guru mata pelajaran atau musyawarah guru pembimbing maupun kelompok kerja guru. Nah, selanjutnya yakni dengan mengalokasikan anggaran dalam peningkatan kinerja guru. Nah, anggaran ini adalah unsur yang lebih penting. Dan bagaimana cara kepala sekolah melakukan atau memberikan anggaran, mengalokasikan anggaran yang lebih tepat. Misalkan dalam pengembangan guru ini tidak mencapai anggarannya, maka kepala sekolah harus mencari atau bagaimana caranya untuk bisa menutupi atau harus memenuhi anggaran tersebut dengan misalkan contohnya melakukan proposal mengajukan proposal kepada pemerintah dalam anggaran pengembangan guru dan sebagainya. Nah, kepala sekolah harus juga memberikan saran dan bimbingan dalam kinerja pembelajaran setiap guru. Nah, ini juga ketika seorang guru mempunyai masalah dalam suatu pembelajaran, maka hendaknya kepala sekolah itu cara untuk meningkatkan kinerja guru itu dengan memberikan atau membantu dengan membimbing atau memotivasi seorang guru itu dengan memberikan training atau supervisi klinis. Nah, dia itu harus memberikan pelatihan yang mencukupi sehingga meningkatkan kinerja guru menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, menciptakan budaya organisasi yang kondusif. Nah, ketika kepala sekolah ini juga cara untuk meningkatkan kinerja guru dengan menciptakan budaya organisasi yang kondusif. Nah, misalkan ketika seorang guru, tenaga kependidikan itu dan siswa atau peserta didik itu nyaman dengan setiap dalam organisasi atau suatu lembaga pendidikan itu, otomatis meningkatlah kinerja seorang guru itu. Contohnya ketika kondusif atau nyaman dan tenang dan tentram lembaga pendidikan, maka siswa akan bisa nyaman untuk berprestasi lebih baik lagi, dan juga guru nyaman untuk bisa menjelaskan atau melakukan pembelajaran. Nah, misalkan ini ketika seorang kepala sekolah itu memberikan suasananya yang tidak kondusif, otomatis dalam pembelajaran dalam segi apapun maka itu tidak sesuai dan tidak lebih baik lagi untuk para guru dan peserta didik. Nah, selanjutnya membuat pembaruan inovasi, keunggulan atau terobosan baru. Nah, ini saya katakan tadi bahwa membuat pembaruan inovasi ketika dalam lembaga pendidikan itu hanya itu saja atau masih jalan di tempat lembaga pendidikannya, maka otomatis cara meningkatkan kinerja guru itu atau guru itu hanya begitu-gitu saja dalam segi penjelasan atau dalam memberikan pembelajaran kepada siswanya, maka seorang kepala sekolah ini harus membuat inovasi baru atau terobosan baru sehingga dapat mencapai keunggulan yang lebih baik lagi. Misalkan ketika kepala sekolah harus memberikan, misalkan sekolah ini sering dalam segi guru mungkin terlambat, atau dalam segi mungkin guru yang
banyak jam yang kosong, sehingga maka kepala sekolah itu harus meningkatkan kinerja guru ini dengan harus sesuai dengan tepat waktu dan disiplin, memberikan arahan sehingga melakukan pembaruan inovasi yang lebih baik lagi, bukan terkesan kaku dan monoton. Maka harus sesuai, harus menjadi terobosan baru yang lebih baik lagi ke depan dan ke depannya. Serta yang terakhir yakni memberi penghargaan kepada guru atas prestasi pembelajaran yang telah ia lakukan. Nah, ini juga kepala sekolah harus memberikan perhatian yang lebih baik lagi kepada guru tersebut. Contohnya ketika guru memberikan pembelajaran itu maka ia memiliki prestasi, maka kepala sekolah patut menghargai apa prestasi yang didapat oleh guru tersebut. Nah, ketika kepala sekolah menghargai, otomatis guru juga akan meningkatkan kinerja profesi guru dirinya. Misalkan ketika kita melakukan penghargaan dalam setahun ini pencapaiannya harus tujuannya seperti ini, maka otomatis guru juga akan berlomba-lomba memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi, menjadi lebih baik, atau mungkin memberikan pembelajaran yang mungkin tidak begitu-gitu saja, mungkin lebih baik lagi, atau mungkin lebih sesuai dengan, atau juga mengikuti kelas-kelas yang lebih baik lagi. Dan itu juga adalah cara kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja guru, atau upaya-upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. Memang tidak mudah untuk kepala sekolah meningkatkan kinerja guru itu. Cuman sebagai kepala sekolah atau pemimpin, maka ia harus bertanggung jawab dalam meningkatkan kinerja guru tersebut. Terima kasih, itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.